Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaih. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berhadir, segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu sidang majelis rahimakumullah. Kajian kita malam ini berangkat dari sebuah kitab yang bernama Furu'ul Masail, beberapa cabang di dalam masalah agama, sampai nanti batas waktu yang ditentukan bisa sampai kita berhentikan pengajian ini. Satu, apa hukum membaca Al-Quran? Apa hukum membaca Al-Quran? Lalu Al-Quran yang kita baca itu, bapak dan ibu, kita buka lembar per lembar macam begini, tetapi dengan air ludah. Kita kan baca Quran ini kan tidak menjelang Ramadan, identik dengan tadarus Quran. Kita baca Quran karena payah kali Quran tu, apalagi Quran tu baru. Kita buka lembar per lembar dengan menggunakan air ludah. Kita letakkan ujung telunjuk kita ni, baru kita buka begini. Apa hukumnya? Nah, inilah kitab ni bapak dan ibu, dia Furu'ul Masail, beberapa cabang dalam masalah. Selama ni kita bapak dan ibu, tuan-tuan sekalian, apakah ketidaktahuan kita, apakah kita anggap sepele membuka mushaf Al-Quran ini dengan ludah? Itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukumnya haram. Haram, tuan-tuan sekalian, ketika kita membuka Quran ini dengan menggunakan air ludah, haram hukumnya. Jadi kalau kita hitung-hitung secara ekonomi, membaca Al-Quran ini kan hukumnya sunat. Ketika kita membuka mushaf-mushaf ini, datang haram. Jadi bak kata orang Tanjung Balai, ndak meraup, menjemput pun tak dapat. Paham kita sekalian kan? Jangan dianggap enteng. Kita selama ini tap kita gitu untuk memudahkan membuka lembaran-lembaran atau mushaf-mushaf Al-Quran tadi. Rupanya hukumnya haram, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alur pikirnya yang mengatakan haram itu bagaimana? Nah, katanya dalam kitab kita ini, haram hukumnya meludah di masjid. Ditariknya ke situ dulu. Haram hukumnya meludah di masjid. Apabila ada meludah di masjid, mau tak mau ambillah kain pel. Kalau zaman Nabi dulu, diambilnya pasir, ditutupnya. Karena kan identik alam pada ketika itu. Tak mungkin di Masjid Sa'adah ni kita buat pasir, ngamuk nanti abang nanti kan. Aku letih-letih nyapunya gila ndaw pasir. Jadi haram hukumnya bapak dan ibu, Al-Quran itu kan kalamullah, munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu firman Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatih, yang dinilai ibadah ketika membacanya, itu Al-Quran. Masjid tadi kan tempat sujud, sama nilainya Bapak dan Ibu. Hukum meludah di masjid hukumnya haram, begitu juga meletak membuka lembaran-lembaran Al-Quran ini dengan memakai air ludah hukumnya haram. Jadi balik yang saya bilang tadi, kata orang Tanjung Balai, ondak meraup menjemput pun tak dapat. Nah, ndak pahala yang sunat, haram menanti, haram menantinya. Di mana letak haramnya? Dikarenakan membuka mushaf ni dengan memakai air ludah. Udah pula terbuat Ustaz. Sudahlah. Yang akan datang kita perbaiki. Bagaimana cara? Karena ini kan permasalahan. Solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Jalan keluarnya cemana Ustaz? Nah, mudah Bapak dan Ibu. Kita buatkan aja misalnya air putih nih, dia entah di piring kecil lepean, entah di mana lah mungkin kan. Asal kita nak apa, kita ginikan tangan kita. Buka. Asal jangan air ludah. Jadi apakah air ludah itu najis? Air ludah tidak najis, tapi namanya fudilat. Fudilatnya apa artinya? Benda yang menjijikkan. Itu air ludah. Jadi kalau maaf cak bahasa saya ini tuan-tuan sekalian, awak perlu pilek ingus macam apa ya lah kan, waktu sujud ngeleleh dia, tertumpuk di sajadah tadi ingus tadi. Apakah batal solat? Tidak. Ingus itu bukan najis. Ingus itu fudilat, benda yang menjijikkan. Sama dengan, maaf, bukan cakap jorok ini, tidak. Orang tidur ngiler dia. Apakah ngiler itu merupakan najis? Tidak, dia benda yang menjijikkan. Maaf sekali lagi kita, sama dengan air mani Pak. Air mani itu bukan najis, benda yang menjijikkan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, itu asal kita. Itulah asal kita. Rasulullah pernah lengket mani itu di pakaiannya, ketika dia hendak sholat dikikisnya, terangkat dia bawa sholat, namun tidak dicucinya. Ini kan suatu sinyal, suatu tanda, suatu alamat mani itu tidak najis, tetapi dia benda yang menjijikkan. Sama dengan terik matahari. Kalau kaum ibu ni bertelekung hingga basah telekung tadi, Bu. Basah telekung tadi disebabkan apa? Keringat. Basah Pak, kata orang, diperas pun bisa telekung tadi. Kipas angin tak ada, usahlah cerita AC dulu, kipas angin tak ada, awak sholat lama pula ya kan. Nah, basah. Apakah batal sholat Ustaz disebabkan keringat kita yang banyak tuh? Tidak, cuman dia namanya benda yang menjijikkan. Jadi balik ke pangkal kaji kita tadi, air ludah itu bukan najis, dia air tawar. Jadi kalau dikatakan Bapak dan Ibu, kalau kita bawa kaji dirinya, di kepala kita nih tuan-tuan sekalian, ada 4 macam air. Ada air tawar. Mana air tawar tuh? Itulah air ludah tuh.
Ada air asin. Mana letak air asin? Air mata. Air mata itu asin. Ada air hanyir. Di mana letaknya di kepala kita nih? Hidung. Maaflah, ingus. Ada air pahit. Di mana di kepala kita nih pahit? Maaf, air kuping. Air telinga. Kalau ibu-ibu tak percaya, coba-coba rasai, kok sanggup. Ya, pahit. Nah, ada semua hikmah, ada. Karena kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azabannar. Ya Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tuh tak ada sia-sianya. Makanya orang tua dulu tekiler cucunya jatuh dari pohon jambu, masukkannya jempol nih ke dasar air tawar tadi, diurut-urutkannya. Alhamdulillah tidak berdenyut, bagus, elok pula. Jadi satu, ambil kaji kita ni, apa hukum membuka mushaf? Mushaf ni artinya lembaran, Pak. Lembaran-lembaran Al-Quran dengan menggunakan air ludah. Tahap-tahap. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, hukumnya haram. Jadi kalau kita tidak baca Quran, memakai Al-Quran begini, ya bukalah cara manual biasalah, biasa. Kalau payah kali, letakkan air di lepehan tuh, ucapkan gitu. Kalau payah kali pakai air Ustaz, tiru macam orang fotokopi. Tukang fotokopi buat lakban di sini ya Pak. Yang lengket tuh keluarkan sedikit, orang fotokopi kan gitu Pak. Ratusan lembaran fotokopinya itu kan cepat aja dia. Awak kan begini, dia gini, ya cuman Allah bisa karena biasa tuh kan. Kenapa? Ada lakban di sininya. Tinggi kan, lengket aja deh. Itu tukang fotokopi. Ya. Kiatnya, caranya terserah masing-masing lah, asal jangan pakai air ludah itu tadi. Apa hukumnya? Haram. Haram. Dikiaskannya kemana? Meludah ke masjid. Masjid ini tempat sujud. Ini kalam Allah. Apa bedanya katanya? Apa bedanya katanya? Inilah dia. Ini dekat-dekat Ramadan ya kan? Tadarus anak-anak, ingat-ingatkan. Gini dia, aja kayak gitu, tak boleh, haram hukumnya. Haram. Ada berapa macam? Cemana? Yang tersirat nih alam nih, Quran nih. Ini yang tersurat. Yang tersirat tuh itulah deh. Alam nih Quran itu. Ayat-ayat Allah. Ayat ini apa? Tanda. Tanda-tanda ada Allah. Tadi jam 6 Bu, cerah lagi matahari. Setengah 7 Udup masuk deh, gelap. Tanda-tanda ayat Allah, ya kan? Pohon-pohon pun merunduk dia macam gitu semua. Pokok ubi layu dia, kangkung layu, petai layu. Kenapa? Dia istirahat. Itu tanda-tanda ayat Allah. Makanya kalau kita buka kaji tauhid, apa katanya? Lihat kepada yang satu, ingat kepada yang banyak. Suhudul wahdah bil kasrah. Ini durun napis nih. Durun napis nih Bapak dan Ibu. Hati-hati guru belajar.
Saya pernah belajar dengan almarhum Ustaz Arifin Isa ni, apa katanya? Haram hukumnya kalau tidak kepada guru yang ahlinya, kata. Kitab Durun Nafis. Hati-hati bapak dan ibu. Suhudul wahdah bil kasrah. Pandang yang satu, ingat kepada yang banyak. Suhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang banyak, ingat kepada yang satu. Wah, ini kuncinya lah tu, Pak. Nah, kita pandangi alam ni, Pak. Kita pandangi alam ni. Ya, itulah namanya zikir qalbi. Itulah namanya zikir qalbi. Suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang satu, ingat kepada yang banyak. Pandang yang banyak, ingat kepada yang satu. Wah, itulah dia. Jadi itulah namanya zikir qalbi. Zikir qalbi. Alam ni tanda-tanda. Ayat-ayat Allah. Ada ayat yang tersurat, inilah dia Quran. Ada ayat yang tersirat, alam ni. Zikir qalbi kita Pak sekalian. Ya kan? Kita bapak dan ibu bangkit tidur tu, mulailah ngurut-ngurut lutut, ngurut pinggang. Kemana sehat kita dulu? Dulu asal tengpuap, lanjut loh, bangkit. Gini wak dulu lempangkan. Sudah tua rupanya aku. Sudah ambil Allah Ta'ala nikmat-nikmat sikit dari badanku ni. Bagi orang makan peyek, ibu, dulu cepat kali peyek itu habis. Hinari opo kanan opo kiri, ya, baru digolkan, ngelotot matanya makannya. Mana sedap makan peyek dulu. Itulah ayat-ayat Allah semua tu. Ayat-ayat Allah. Paham ke Pak kan? Okey, tu. Masjid tu mana dia? Sudah ada fatwa ulamanya. Haram hukumnya membuat apa namanya? Bukan tempat uduk Pak ya. Beda tempat uduk dengan MCK. MCK ni tahu? Tempat buang air kecil. Bersatu atapnya dan dindingnya dengan masjid. Nah, jadi itulah dia barometernya, itulah dia. Maka bagaimana? Pisahkan dindingnya dengan atapnya. Ini dah betul lah dah ni. Jangan lagi nanti mana tahu ada renovasi sadah ni. Hati-hati Pak. Hati-hati. Betapa banyak orang sekarang bersatu atap, cuman ada satu, dindingnya tidak disatukan ya. Kalau sempat bersatu ada dinding dengan atapnya sekaligus, haram hukumnya. Kalau tempat ngambil wudhu tak ada masalah. Yang awak takut ada apa di situ? Kloset ada, sarana tempat membuang air kecil ada, haram hukumnya. Nah, jadi itulah dia. Mana ukurannya? Bersatu atap dengan dinding. Makanya Bapak hadirin sekalian, berapa banyak, termasuk dulu Bapak dan Ibu ya, sebuah masjid di Kebun Lada Pak, di Kebun Lada, ketika mereka merenovasinya Pak, hanya panggil tukang. Tukang kan dengan gaya apa dia, dengan gaya ilmu dia, supaya jangan apa Pak, ini caranya begini, ini arsitek dia lah kan. Tukang nih atau arsitek nih belum tentu ngaji, belum tentu ngaji. Apa saya bilang? Haram hukumnya nih, saya bilang. Bersatu apanya, apa namanya, atapnya dengan dindingnya. Dulu asalnya tidak begitu. Ustaz kata, tak ada disinggung-singgung kata.
Orang ngaji kalian ceramah saja modelnya, saya bilang. Bukan ngaji, ceramah. Jadi model ceramah itu Bapak beda dengan ngaji. Nah, kalau kita ngaji itulah macam ini kan, walaupun namanya mendengar, tapi dia hukum yang dibuka. Nah, jadi ingat, ada renovasi Masjid Saadah nih tetap dibedakan kamar mandi itu dengan apa tuh? Dengan masjid lah kita katakan. Masjid itu di mana dia? Maka dibuat tempat batas suci. Nah, batas suci. Jadi bagaimana? Tempat selop tuh, beludah bolehlah situ. Itu bukanlah masjid. Nah, mana tahu entah hendak beludah awak, janganlah pula lah sampai pula ke pagar sana. Karena di selahnya batas suci, itulah selop jangan naik. Itu masjid lah itu Bapak sekalian. Selop jangan naik. Hah? Kalau musala, maksudnya sama aja, tak ada bijanya. Cuman martabat masjid lebih tinggi daripada musala, itu aja. Makanya dalam hukum wakaf Bapak dan Ibu, harta masjid tidak boleh turun ke musala. Harta musalla boleh naik ke masjid. Kalau saya tak silap dulu, mana bahan musalla mana sini ada dulu? Muka anun kan, dinaikkan kemari mungkin ya, dinaikkan kemari. Itu hukum memang orang istilahnya kaji-kaji tua-tua ada di sini. Maka tidak boleh harta masjid, harta nih apa namanya? Masjid nih, contohnya cuman apa? Inilah apa nih? Apa namanya nih? Karpet. Ada orang kaya gantiannya karpet Saadah nih. Datanglah musalla. Pak, tak terpakai apanya tiba? Apa katanya? Karpetnya. Untuk kami aja lah Pak, katanya. Karpet kami, sajadah kami udah kuyak-kuyak kali, katanya. Datang pihak BKM, timbang sini tak terpakainya, katanya. Wakaf orang pula nih, katanya pula lagi tuh. Apa hukumnya tak berfungsi wakaf orang nih? Diserahkannya ke masjid, ke musalla, tak boleh. Ini masjid punya. Tapi kalau anda bagikan ke masjid, entah ke Mukarram sana, entah ke mana dibagi, letak libai, jangan turunkan ke musalla, tak boleh. Nah, tapi kalau harta musalla boleh naikkan ke masjid. Harta masjid jangan turunkan ke musalla. Lebih tinggi lagi martabat masjid daripada musalla. Itulah dia. Jadi mana tahu sudah ada inovasi, mana tahu langkah rezeki pertemuan maut. Kusen-kusen esok jangan pakai kusen kita lagi. Kayak apa kan? Datang orang nak bangun musalla, ambil ke sana nun, katanya. Ke tempat kami nun, kalian tak bangun musalla. Tak boleh kawan sekalian, tak boleh harta masjid ini turun ke bawah. Tapi naik jadi dia boleh. Nah, ya gitulah ceritanya. Jadi balik macam pertanyaan siapa tadi, kalau kita nak meludah, batas suci itu tadilah dia. Jadi kalau seandainya tiba hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dibuatlah tikar di situ. Abu sayap istilahnya tak cukup. Awak boleh tidak tahatal masjid di situ? Dia bukan di samping, dia punya nih di tempat parkir kita nih. Tidak, itu bukan masjid. Itu bukan batas masjid. Tak ada situ tatal masjid. Tatal masjid yang naik adalah di atas masjid itu tadi. Nah, jadi selop pun jangan naik. Nah, itulah dia maksudnya. Jadi ingat masalah tempat apa tadi, apa namanya? Kamar, beda tempat kamar wudhu ya. Kamar wudhu tak ada masalah, asal jangan ada apanya, jangan ada MCK nya lah ya, tempat qadha hajatnya lah, tak boleh itu. Beludah pun tak boleh, konon lagi pula itu. Beludah pun tak boleh, apa lagi itu? Paham kira-kira kan? Terus masjid itu satu tuntas sudah masalah tentang
membuka mushaf Al-Quran dengan memakai air ludah. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, haram hukumnya. Jangan pergunakan itu, gunakan yang lain. Selesai satu. Yang kedua, kita buka waktu sholat Isra. Kita ini banyak keliru nih Pak. Ada Isra, ada Syuruk. Itu ada terbit situ, seperti situ, tak ada. Masjid apanya deh, jamnya nih tak ada. Terbit tak ada situ. Imsa aja yang ada, apanya tak ada. Nanti kalau ada jam digital nanti Bu, ada Syuruk namanya. Kok cakap kita terbit. Kalau Arabnya Syuruk namanya. Itu bukan Isra. Kita nih Bapak dan Ibu, asal titit bunyi Syuruk tadi, awak pun usalli sunnatal Isra raka'ataini, Allahu Akbar, berdosa kita sembahyang. Sama dengan Jepang kita jadinya. Jepang nyembah matahari, asal terbit matahari mulailah dia apa, awak pun begitu juga kerja awak. Karena begini Bapak sekalian, waktu sholat kita nih dia berestafet. Estafetnya apa? Berkelanjutan. Zuhur, tap zuhur, ya kan? Azan asar, Allahu Akbar, selesailah waktu zuhur. Asal masuk waktu asar, selesailah zuhur. Masuklah asar, berjalan asar, bla 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 bla. Masuklah maghrib. Azanlah maghrib, maksud saya Allahu Akbar, selesailah waktu asar. Dia kan berestafet, dia kan berkelanjutan. Asar, maghrib masuk cuman beda sedikit maghribnya Pak dan Ibu. Tidak azan isya ni maghrib habis. Sebelum isya azan udah maghrib tu udah habis. Yang singkatan maghrib nih, kalau kita ikut kitab-kitab dulu, naik sapak merah katanya. Sapak merah, asal naik, kalau kita mega merah kata anak sekarang, itu tanda maghrib masuk lah tuh. Hilang sapak merah tuh, habislah maghrib. Maka anak-anak di rumah asal tu hidup mendiang atuk dulu, asal buka dekat atuk ya, malas kami ikut ya katanya. Kenapa? Atuk lama kali bukaan katanya. Atuk ini tak percaya dengan TV, atuk ini tak percaya dengan radio, ajan TV radio tak percaya. Keluar dia Pak laman tu, kelihnya ke ada sana nun, ke kiblat, naik apa nih sapak merah tu, udah bukaan katanya. Hilang sapak merah tu, hilanglah maghrib. Jadi tidak serta-merta ajan sholat isya maghrib selesai, tidak. Ini kan belum lagi nih kan, maghrib dah tak ada nih, tak ada. Nanti isya jam 8:15 masuk isya. Begitu terbit matahari esok pagi, kalau saya tak silap esok pagi nih Bu, jam 6.32 nih, jam 6.32 Syuruk tu terbit matahari. Pas 6.32 terbit matahari, selesailah solat subuh. Waktunya maksudnya selesailah waktu solat subuh. Isra belum lagi, itu Syuruk. Jadi mana tahu nanti ndak sunat Isra dia, langsunglah dia sunat Isra. Tak boleh hukumnya karena belum waktunya. Jadi bila waktunya Ustaz? Waktu matahari terbit jam 6.32 so pagi terbit, tambahi 18 menit. Tambahi 18 menit dari waktu Syuruk, barulah waktu Isra. Jadi 6.32 tambah 32 tambah 18 berapa aja? 7 jam 6.50, berarti jam 7 kurang 10.
Jam 7 kurang 10 situlah kita melaksanakan usolli sunatal isra raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bukan suruk tuh Pak, beda. Dan waktu suruk ini juga Bapak dan Ibu, disitulah awal duha. Jadi duha ini ada awal, ada tengah, ada akhir. Kapan awal duha tuh? Selesai kita mengerjakan sholat Isra tuh, itu awal duha lah tuh. Jadi kalau saya udah Isra, saya tegak saya lagi usolli sunatad duha raka'ataini. Itu awal duha lah tuh. Jadi jangan kerjakan asal suruk terbit matahari awak pun awak antam sembahyang Isra, belum waktunya. Jadi waktu suruk tuh tambahi 18 menit. Kalau Ustaz Abdul Somad mengatakannya begini, waktu maghrib tambahi 20 menit katanya. Itu Abdul Somad punya teori dia. Ini tadi berapa maghrib nih? 6 berapa nih? 32 tambahi 20, sama juga itu metode Abdul Somad. Tapi waktu kami ngaji-ngaji, waktu terbit matahari tambahi 18 menit katanya. Itulah waktu Isra. Isra beda dengan suruk. Supaya jangan salah salah seperti macam baca Quran ni tadi, awak fikir besarlah pahala awak, rupanya haram hukumnya. Sama juga dengan solat Isra tadi, awak fikir hebat kali lah, karena kata Rasul, siapa yang solat subuh berjamaah lantas dia beramal berzikir, di mana dia tempat sembahyang tuh, bukan dia pergi keluar Pak, tidak, duduk di situ sampailah Isra, solat Isra dia mendapatkan pahala haji yang mabrur, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Tapi itulah setelah dia, tapi syaratnya apa? Solat subuh berjamaah. Habis itu lanjutkan yang berzikir, tah baca Quran, tah apalah dia, sampailah jam 7 kurang 10 tadi, tambahin sunat Isra, mendapatkan pahala haji yang mabrur katanya. Tapi tidak beranjak dari tempat tuh. Macam kalau ibu-ibu ini sulit lah Bu, karena ibu habis subuh tuh nak ngajang cabai, nak goreng nasi, ngulai air. Itu pula lebih afdal pula ibu ini kan begitu kan. Kalau kita ni boleh tambah-tambah ya amal Pak, udah tua-tua gini, tambah-tambahilah ya. Jangan makin tua makin malas beramal. Saya ngomong sama kawan-kawan, udah masuk Isya belum? Kawan yang nak pensiun, aku sul duit pensiun ni aku belikanlah kambing katanya, kambing, lembu, sawah. Oh gitu, oh iya saya bilang, katanya itu bukan pensiun namanya, saya bilang tambah kerja, itu bukan pensiun, saya bilang. Maksud kau apa katanya? Kau belilah kambing, saya bilang, pergi ke undangan, ndak cepat kau pulang. Kenapa? Ndak ngarit kambing, ngarit makanannya, kan bukan bertambah kerja. Jadi kalau paham saya bilang, uang pensiun tuh buatkan kamar kita tuh dekat dengan kamar mandi. Kamar kita tuh dekatkan dengan kamar mandi. Kenapa? Kita ini kan sudah yang berlepasan kelep-kelep kita. Meriahlah pipis, jauh kamar mandi ke belakang Bu, dekatkan, paling tidak dalam kamar itu ada kamar mandi awak.
Yang kedua, beli tanah, yang tanah kita beli itu tempatnya posisinya tidak jauh dari masjid, dari musola, tempat kita beribadah. Itu cocok saya bilang. Bukan beli kambing, beli sah. Ini bukan tempat parah lah itu. Ya, itu salah teori yang pensiun macam gitu. Teorinya macam gitu saya pikir, ya. Cuman ya namanya apa? Orang pemerintah pun tidak nak pakai awak lagi. Berarti kan sudah ujur awak tu kan. Awak nambah-nambah kerja lah. Ya, nambah-nambah kerja jadinya. Itu salah teori yang modern macam gitu. Jadi kita ni tambah amal ibadah. Apa amal ibadahnya Ustaz? Ini bulan Rajab. Di bulan Rajab. Satu hari pun jadilah Bu. Puasa kita dalam bulan Rajab ni. Satu hari pun jadilah. Kalau macam ibu, bukan kami ini salah tidak. Ibu qadha puasa ibu pada bulan Rajab nih. Dalam kitab Sabilal tidak boleh kita mengerjakan yang sunat, yang qadha tu masih ada lagi. Qadha bulan Rajab nih puasa, bukan bulan apa ya? Puasa kita yang lalu nih, bulan Rajab nih. Qadha ibu dapat pahala puasa sunat di bulan Rajab pun terikut. Sekali dayung 2 pulau terlangkaui. Esok pagi Kamis Bu, niatkan mengqadha. Saja aku mengqadha puasa Ramadan karena Allah. 3 pahalanya Bu puasa dapat esok pagi. Qadha dapat, Kamis dapat, Rajabnya pun terikut. Tapi jangan tasrikun niat. Niatnya satu, mengqadha saja. Jangan pula ibu sengaja aku mengqadha puasa Ramadan, tambah lagi puasa Kamis, tambah lagi Rajab. Apa kata malaikat? Congok ni kata malaikat. Yang wajibnya aja. Yang wajib terikut semua bapak dan ibu, terikut semuanya. Karena tak boleh kita mengerjakan yang apa. Ya, ini maaflah maksud saya Pak. Selagi ada qadhaan kita, solat kita ni, tak bisa kita mengerjakan yang sunat-sunat tu Pak. Selain hanya mencari makan aja. Itulah dalam hukum. Wah. Ada 5 menit lagi nih kan. Ini saya buka cara apa nih? Ini kalau kitab klasik ini begini modelnya Pak. Nanti bapak dan ibu ketika Ramadan malam kan ada tarawih di sini kan. As-salatu rahimakumullah, salatu la ilaha illallah. Imam nih, misalnya siaan imam, usolli sunat tarawih kata imam kan. Awak yang bertanggalan solat subuh banyak kali Pak, jangan usolli sunat tarawih. Mai dibuat usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di sini kita sholat, bukan di luar sana. Di sini sama-sama orang sholat tarawih ini. Cuman jangan kuat kali. Qadha ni kata kawan, malu lah awak. Kan? Apa usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ruku imam ruku awak, sujud imam sujud awak, salam imam salam awak. Ya Ustaz, subuh kan ada punya Ustaz apa? Kunut. Amai hukum kunut sunat dan wajib mengikuti apa? Mengikuti imam tadi kan tidak berkunut. Jangan pula siaan nanti dia sujud awak Allahumma hadi man hadi batal. 20 rakaat berarti berapa kali sembahyang subuh tu qadha? 10. Qadha dapat, niat tarawih pun dapat. Sekali dayung 2 pulau terlangkaui. Inilah dia. Ya. Jadi awak jangan niatkan usolli sanat tarawih, jangan usolli fardhu subhi qadaan ma'muman, berjamaah gitu Pak, lillahi ta'ala. Itulah caranya. Jadi apa maksud saya tadi, sehari pun jadilah ya ambil puasa bapak dan ibu. Apa hadisnya?
kullun nasi yaumal qiyamah juyaun yaumal qiyamah, seluruh manusia lapar nanti di hari kiamat, illal anbiya, kecuali nabi-nabi dan rasul-rasul, wa shaimi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, kecuali para nabi dan keluarga nabi dan orang yang puasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, mereka tidak akan lapar nanti di hari kiamat. Itulah pahalanya Bapak dan Ibu. Maka satu hari pun jadilah, tak dapat dua, satu pun tak dapat, satu setengah, tak ada setengah, tak ada, satu hari pun jadilah. Inilah dulu kaji kita ya sekalian, mudah-mudahan esok kita sambung balik lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. محمد رسول
استغفر الله العظيم ربي أعوذ بك من همزات الشيطان أعوذ بك صلي فرض العشاء 4 ركعات إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر التحيات السلام عليك يا نبي ورحمة الله السلام علينا وعلى الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات بركات السلام عليك يا نبي ورحمة الله السلام علينا وعلى الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا وأمتنا بالإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل الرحمة والهداية والمغفرة والصحة والعافية والسلامة علينا وأهلنا وأموالنا ولوالدينا وحاجاتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب سلم عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل